Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Miss Hilgers ungkap peran Verdong bela timnas Indonesia. Rekap kejutan matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Australia tantang 80.000 supporter timnas Indonesia. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akrab dengan Verdong, Miss Hilgers hebohkan media Belanda. Ada fakta menarik di balik kepastian Miss Hilgers memutuskan menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia. Usut punya usut, ternyata ada peran besar dari Calvin Verdong yang pada akhirnya mempengaruhi keputusannya. Diketahui Miss Hilgers saat ini telah berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reinders untuk menjalani proses naturalisasi. Keduanya pun sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hilgers pun secara terbuka mengaku bahwa Calvin Verdong pernah memintanya juga untuk turut membela skuad Garuda. Saya dan Calvin bermain bersama di Twente walau hanya sebentar. Saya pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka. Calvin bilang, "Miss, kamu harus ikut denganku ke timnas," cerita Miss Hilgers. Miss Hilgers pun menyatakan tekadnya ingin membela timnas Indonesia pun semakin kuat karena faktor keluarga yang memberi dukungan untuk dirinya. Dia pun mengaku sudah cukup mengenal tentang Indonesia dari keluarganya. Sementara itu, keputusan Miss Hilgers dan Eliano Reinders berseragam merah putih rupanya juga turut menghebohkan media Belanda. Topik ini bahkan secara khusus dijadikan headline oleh ESPN Belanda. Mereka menyoroti bagaimana timnas Indonesia yang berhasil meyakinkan dua pemain andalan tersebut. ESPN juga secara khusus mengulas statistik dua pemain ini saat bersama klub masing-masing. Sementara itu, media Belanda Tubantia ikut menyoroti rasa bangga dari Miss Hilgers yang mengambil keputusan untuk memperkuat timnas merah putih di level internasional. Lalu, ada media Belanda yang lain, AD, menulis kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders menambah daftar pemain keturunan Belanda Indonesia yang memperkuat timnas Indonesia. Tentu ini sangat menarik, kontribusi pemain naturalisasi yang didatangkan skuad Garuda di klub masing-masing akhirnya membuat sederet media luar negeri memberikan atensinya pada timnas Indonesia. Tentu harapannya tidak hanya naik pamor, tapi juga naik nilainya di rapor. Bravo timnas Indonesia! Rekap kejutan matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, kekalahan timnas Qatar di kandang. Kejutan yang pertama adalah tumbangnya timnas Qatar di kandang mereka sendiri. Menyadur informasi yang ada di laman ALC, Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah harus merelakan 3 poin perdananya kepada Uni Emirat Arab. Meskipun sempat unggul di babak pertama melalui Ibrahim Al-Hassan pada menit ke-38, namun Qatar tak berdaya di babak kedua setelah 3 gol beruntun membobol gawang mereka. Hal ini pun menjadi sebuah kejutan besar karena seperti yang kita tahu, Qatar sendiri adalah kontesan Piala Dunia 2022 lalu, serta pemegang gelar Piala Asia di 2 edisi terakhir. Kedua, Australia takluk dari Bahrain di kandang.
Pegawai tetap Piala Dunia Australia pun harus mengalami sandungan berat di laga perdana ini. Melawan Bahrain yang tak terlalu diunggulkan di kandang mereka sendiri, Australia justru harus takluk dari sang lawan. Ironisnya lagi adalah Australia harus takluk dari Bahrain di menit-menit akhir pertandingan, yakni melalui gol bunuh diri dari bek raksasa yang selama ini menjadi andalan mereka, yakni Harry Souttar. Ini merupakan kejutan besar karena Australia sendiri merupakan tim kuat di kancah persepak bolaan Asia dan memainkan laga ini di kandang mereka sendiri. Ketiga, Indonesia curi poin di kandang Arab Saudi. Kejutan ketiga di matchday pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dilakukan oleh timnas Indonesia. Pasukan Merah Putih yang harus melakukan lawatan ke kandang Arab Saudi di luar dugaan berhasil membawa pulang 1 poin. Meskipun sebelumnya diprediksi bakal menjadi makanan empuk bagi tim tuan rumah. Kejutannya adalah Indonesia yang merupakan tim paling lemah di putaran ketiga babak kualifikasi ini keluar dugaan bisa mengamankan 1 poin dari tim sekelas Arab Saudi, yang mana selama ini kerap menjadi wakil benua Asia di gelaran Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Australia tantang 80.000 supporter, ST ungkap peran pelatih khusus. Mendapatkan hasil buruk di laga perdana membuat Australia dalam motivasi tinggi. Bahkan Jackson Irvine mengakui bahwa laga melawan timnas Indonesia akan sangat krusial bagi Australia. Fakta ini tentu menjadi sangat menarik ketika para raksasa pada akhirnya mulai menimbang kekuatan yang dimiliki pasukan Sintayong. Padahal secara peringkat, negara-negara sekaliber Australia berkibar jauh di atas timnas Indonesia, yang mana saat ini menempati peringkat 130-an. Tentu ini menjadi pertanda baik, bukan? Saya pikir melawan timnas Indonesia akan jadi laga yang sangat besar. Para pemain kami semua harus memahami betul, ini adalah pertandingan yang sangat krusial. Kami harus paham betapa besarnya laga itu dalam konteks 10 pertandingan selama babak kualifikasi, kata Irvine. Meski dalam motivasi tinggi dipastikan Australia tidak akan menghadapi laga yang mudah saat bersua dengan skuad Garuda di SUGBK, yakni dengan puluhan ribu supporter yang dikonfirmasi akan memerahkan stadion. Sementara itu, hasil positif yang diraih timnas Indonesia di laga sebelumnya pun dapat menjadi motivasi untuk tampil lebih gemilang lagi. Menariknya, di balik keberhasilan timnas Indonesia menjebol gawang The Green Falcons, ada peran tangan kanan STY yang baru saja diimpor dari negeri gingseng, yaitu Yom Ki-hun, yang punya tugas khusus untuk membantu Sintayong memoles lini serang skuad Garuda. Sektor depan memang menjadi masalah klasik yang kerap menghantui tim Merah Putih. Dia telah menggembleng 3 bomber Garuda dalam latihan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ketiganya adalah Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sementara itu Rafael Strike dan Ragnar Oratmangun diberi pelatihan saat di Arab Saudi.